Ya, jadi pendidikan atau pembelajaran yang diambil dari orang yang berpuasa itu tentunya yang jelas, yang pertama kita belajar untuk mengekang hawa nafsu. Itu jelas. Subhanallah, jangankan dari perkara yang haram, dari perkara yang halal pun kita dituntut untuk bisa menahan diri. Contohnya, makanan yang akan kita makan itu halal, minuman yang akan kita minum itu halal, istri kita itu halal. Halal. Iya. Semua perkara yang halal ketika kita sedang berpuasa, maka itu tidak boleh dilakukan. Dari yang halal saja kita bisa menjaga diri, apalagi tentunya dari yang haram. Itu sebuah sangat mengandung arti pembelajaran untuk kita semua, bahwa kita semua insya Allah menjadi orang-orang yang bisa menahan diri, menahan diri dari perkara-perkara yang tentunya sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang diharamkan, yang halal saja kita bisa menahan diri. Belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan nafsu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita diberikan pembelajaran apa? Untuk bisa mengatur apa? Mengatur pola makan. Yang subhanallah, disiplin sekali. Sebelum datangnya waktu maghrib, ya, tidak bisa. Itu sangat disiplin sekali. Betul. Mengatur waktu makan, pola makan dan sebagainya. Bagaimanapun nikmatnya, bagaimanapun sudah tersedia, tetap kita tidak bisa menikmatinya sebelum waktu maghrib tiba. Itu kan kita berarti mengatur, ya, mengatur diri, mengatur pola makan, termasuk mengatur apa yang kita ucapkan. Ingat bahwasanya di bulan Ramadan itu kita sangat dianjurkan, ya, bahkan diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Karena apa? Ketika berpuasa menggunjing orang lain, berbohong, menjadi saksi palsu. Ini berhubungan dengan lisan semua ini. Itu berarti bagian daripada edukasi ya? Iya, itu ya, edukasi. Iya, mengedukasi tadi maksudnya. Iya, kita diberi sebuah pembelajaran, kita berlatih. Iya. Panca indera mungkin edukasi itu ya. panca indera kita semua. Iya. Jadi termasuk yang pertama itu mulut kita. Karena gini, mulut kita itu bukan pedang, tapi mulut kita bisa melukai orang. Saya ulangi, mulut kita bukan pedang, tapi mulut kita bisa melukai orang. Betul. 1, 2, 3 menit hilang. Iya. Tapi kalau lisan tadi bahkan menyakiti, tidak ada menit, bahkan berhari-hari. Iya. Betul kan? Jadi subhanallah, ini memang mulut kita subhanallah bisa membawa kepada kebaikan dan bisa membawa kepada keburukan. Makanya kalau dalam syairan itu kan melesete sikil suwi-suwi pisau waras, melesete lesan nekake balang endas. Ya, ngeri kan? Artinya ketika kita yang terpleset adalah kaki kita, maka insya Allah bisa cepat sembuh, gitu kan. Tapi kalau yang terpleset lisan kita, maka bisa-bisa dibawa sampai mati. Nah, makanya kita melatih adanya edukasi ini tadi, melatih diri kita untuk menjaga lisan kita. Dan subhanallah, tentunya diharapkan tidak hanya kita berpuasa saja. Saya sering kali menyampaikan ketika ada orang ngajak menggunjing, ada kabar terbaru loh tentang tetangga kita. Terus siang-siang ngomongnya. Terus apa jawabannya? Lagi puasa, jangan ngomongin orang, nanti nggak dapat pahala. Nanti habis maghrib aja. Ini pemahaman yang keliru. Jadi seolah-olah hanya ketika berpuasa saja. Padahal justru puasa ini memang sebagai pelatihan untuk kita. Ya, dan itu yang namanya orang berlatih, orang belajar, itu pasti ingin lulus. Kan ya? Pasti ingin naik kelas. Nah, disitulah nanti terlihat siapa di antara kita yang naik kelas, artinya kelas ketakwaan kita. Tentunya kita semua insya Allah kita adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi saya yakin ketakwaan itu pasti berkelas. Saya yakin tingkat ketakwaan saya mungkin di bawah ketakwaan Kiai Rosid. Bisa saja terjadi. Atau sebaliknya juga bisa. Iya. Jadi yang namanya kita insya Allah semoga kita menjadi orang-orang yang diakui ketakwaan kita kepada Allah. Ya, tapi
saya yakin bahwa ketakwaan kita berkelas, kelasnya beda-beda. Makanya ketakwaan kita dengan Rasulullah jelas itu jauh berbeda. Ya, ketakwaan kita dengan para sahabat jauh berbeda. Ketakwaan kita dengan sama pun kadang-kadang juga berbeda. Makanya dengan berlatih ketika berpuasa, adanya edukasi di sana melatih diri kita, insya Allah ketakwaan kita akan naik kelas begitu. Makanya tadi dikatakan lakum di sini terjemahan bebasnya selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga menjadi insan yang bertakwa. Iya. Jadi berkelas tadi sesuai dengan ada istilah tebu, Gus. Iya. Antepe kalbu. Antepe kalbu. Tebu itu kan mundur. Iya. Ono rose. Kalau saya rose. Iya, iya. Tapi Rosi pembalap bukan. Bukan. Ros di situ kan tadi ketakwaannya kepada Allah. Iya. Antepe kalbu apa baik? Iya. Yang membaca Quran ilmiahnya amaliyah dan juga ketakwaan yang lain. Di situ kalau antepe kalbu semuanya insya Allah keilmuannya ataupun ikhtiar yang lain bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentunya hasil dengan ros tadi. Dari ros ini ada dulu paling apa, ada wali, ada ulama dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Itu kan apa, antepe kalbu ini saking antep banget lah. Apa ya biaya caranya ben ngadeg Gusti Allah dengan hati yang bening gitu. Bahkan kita ingat taqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya kita bertakwa dengan Allah dengan sesungguhnya ketakwaan itu. Jadi puasa ini adalah merupakan sebuah edukasi. Puasa merupakan sebuah pembelajaran. Makanya ada yang menyebutkan bahwasanya Ramadan itu madrasatul akhlak. Apa itu madrasatul akhlak? Ramadan adalah sekolahnya akhlak. Jadi diharapkan ini ketika ada orang sekolah sains misalnya, ya, alhamdulillah MBCNU sudah memberikan SD Sains Nusantara. Silakan ya pada mendaftarkan diri di sana. Orang bersekolah yang sesuai dengan jurusannya masing-masing misalnya. Ini maka orang itu nanti setelah tamat tentunya akan mempunyai disiplin ilmu, mempunyai keterampilan yang sesuai ketika dia belajar. Nah, ketika kita menyebut atau sebagian ulama ada yang menyebut Ramadan adalah madrasatul akhlak, maka diharapkan setelah Ramadan dia menjadi orang-orang yang meningkat akhlaknya, berakhlakul karimah, mempunyai akhlak yang mulia setelah bulan Ramadan. Yang namanya madrasah justru kelihatan hasilnya ketika setelah Ramadan. Jadi Ramadan ini justru kita lagi sekolah, lagi belajar. Nah, tadi ada istilah education, ya, edukasi pembelajaran. Karena apa? Ini memang benar-benar madrasatul akhlak. Makanya ada yang penting long life education. Masya Allah, ya bahwasanya memang yang namanya pembelajaran itu yang namanya orang belajar butuh waktu yang lama. Berarti ada tulis zamani. Tulis zamani. Ya, jadi insya Allah kita berharap ini ya. Puasa kita memang benar-benar ada asarnya, ada bekasnya. Karena banyak sekali orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hanya kita tidak berharap seperti itu. Insya Allah puasa ini akan melatih kita, membuat diri kita menjadi orang-orang yang tadi bertakwa. Kembali diingatkan sahabat di semuanya yang mau online di 0877 6063 0777 0877 6063 0777. Gus, ya. Ini juga kenyataan ya. Ada orang yang sedang gerah sakit, justru dalam puasa bisa penyembuhannya. Ini dari sudut pandang mana? Medis ataupun ada hadis atau apa? Karena Pak ini betul-betul kenyataan. Ya. Jadi bahwasanya hadis yang masyhur sumu tasfihu. Yang dimaksud di situ adalah ketika kita berpuasa, diperintahkan untuk berpuasa, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan. Ini juga lagi ramai dibahas ini. Lagi ramai dibahas, katanya ada anjuran atau usulan agar tidak usah berpuasa di waktu wabah COVID-19 ini melanda. Ya. Tapi justru kalau untuk masalah puasa itu justru kita dianjurkan ketika ada wabah justru malah kita berpuasa. Karena apa? Berpuasa itu justru menyehatkan, menormalkan. Saya tadi membaca beberapa literatur dari medis ya. Itu menormalkan
kekebalan tubuh dan Imun. sebagainya, imun gitu dan sebagainya, itu justru puasa itu akan metabolisme tubuh kita ya. Jadi insya Allah akan membuat baik untuk kesehatan kita. Jadi jangan khawatir ya. Yang tidak diperbolehkan memang adanya physical distancing. Ini lain. Kenapa kok? Makanya ini perlu dijelaskan, perlu dipahamkan bahwasanya yang dilarang itu bukan jumatannya. Ini kan lagi rame nih. Yang dilarang bukan jumatannya, tapi yang dilarang adalah tajamuannya, berkumpulnya. Jadi jangan salah sangka. Yang aneh apa? Ada orang yang menyangka bahwa yang dilarang jumatannya, akhirnya tetap kumpul dan berjamaah zuhur. Jadi sholat jumatnya diganti jamaah zuhur. Ini sama saja. Yang waktu itu yang dihimbau untuk tidak dilaksanakan adalah tajamuannya, berkumpulnya. Yang namanya jumatan pasti berkumpul, makanya dihimbau untuk tidak dilaksanakan. Nah, seandainya ada yang zona hijau dan sebagainya masih melaksanakan, silakan, tapi tetap ada protap ya dari pemerintah ya. Nah, ini insya Allah puasa ini akan memberikan kesehatan untuk kita. Yakinlah, orang berpuasa itu justru akan menyehatkan. Karena apa? Kita juga mengistirahatkan alat-alat pencernaan yang dalam tubuh kita dengan berpuasa. Yakinlah bahwa puasa itu akan menyehatkan. Dan saya rasakan juga, saya ketika berpuasa malah lebih sehat daripada ketika tidak berpuasa. Itu subhanallah, benar-benar yuk kita rasakan sama-sama, kita buktikan sama-sama apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa puasa adalah menyehatkan diri kita. Kalau bincang tentang tajamu dari manusia tadi bertemu, jadi yang digaris bawahi, termasuk ikhtiar takmir Masjid Agung kemarin hari Kamis, tetap untuk pengajian dilaksanakan, tapi bukan di Serambi Masjid Agung, tapi langsung di studio KFM karena di studio KFM nanti sebagai menaranya, dan sekaligus nanti live dengan yang di Menara Tenagus. Jadi di luar sana juga mendengarkan. Jadi sama-sama tetap kita cari hal yang terbaik, solusi pengajian jalan. Tapi yang tadi dengan dia kan betul sekali, dikhawatirkan nanti kegiatan dari sana berkumpul di jalan lagi ngaji. Ada hal yang kurang kenapa? Pemerintah kan betul-betul memberikan yang terbaik. Jadi memang ini perlu juga disampaikan ke para pendengar KFM dimanapun berada, bagi para jamaah Masjid Agung Kauman dan juga para pendengar KFM dimana berada, tetap tidak usah kecewa. Jadi tetap panjenengan bisa ngaji walaupun dari dalam masing-masing lewat radio KFM 107,9 KFM. Insya Allah tentunya adanya radio ini bisa memberikan manfaat ini, alhamdulillah. Nyatanya dalam kondisi semacam ini tetap ngaji, diniati ngaji. Jenengan semua para pendengar di dalam ini diniati ngaji, dapat pahala, nggak usah khawatir. Saya di rumah ngaji lewat radio, diniati ngaji karena Allah, insya Allah panjangan dapat pahala seperti pahala orang